Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan idzinnya kita bisa melaksanakan kewajiban sholat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangannya, kelemahannya, kesalahannya, mudah-mudahan Allah mengampuni. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja ya membacakan akidah, syarah akidah Thahawiyah. Kemarin kita jelaskan apa yang bermanfaat buat orang yang sudah mati dari amal-amal orang yang hidup. Kita sudah terangkan dalil-dalil menurut Ahlussunnah yang mungkin kita belum mengetahuinya, bahwa pahala yang kita kerjakan kita masih hidup bisa bermanfaat buat orang yang mati. Bukan saja tiga poin yang ditentukan oleh Rasulullah. Apabila seorang mati atau anak Adam mati, terputus amalnya. Idang mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Pertama, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputus amalnya. Terputus amalnya. Terputus amalnya, tidak terputus manfaat mendapatkan pahala dari orang yang hidup. Nabi mengatakan terputus amalnya, memang terputus. Nah, disebutkan ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Kita sudah bahas dalilnya berdasarkan kitab, sunnah, ijma' sahabat, dan qiyas yang sahih. Nah, sekarang kita membahas al-jawab ala istidlalal naqidin atau nafin, bantahan atau jawaban atas dalil-dalil orang yang menolaknya. Ya. Jawaban atas dalil-dalil orang yang menolaknya. Menolak bahwa Ahlussunnah menetapkan orang yang mati mendapatkan manfaat dari orang yang hidup, bukan saja dari tiga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW.
yang mengatakan tidak bermanfaat orang yang sudah mati dari amal-amal kita yang masih hidup. Yang pertama adalah wal jawab amma istadalu bihi min qauli ta'ala wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Surat An-Najm 39. Orang-orang yang menolak yang sudah mati bisa mengambil manfaat dari yang hidup dengan firman Allah surat An-Najm ayat 39 yang bunyinya adalah wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah seseorang atau seorang manusia tidak akan mendapatkan kecuali yang dia usahakan. Ya, dia usahakan. Kalau sudah mati, orang mati nggak bisa berusaha lagi. Maka orang mati sudah nggak bisa mengambil manfaat dari orang yang hidup. Ini bantahan dalil orang-orang yang membantah. Jadi mereka mengatakan nggak bisa karena ayat mengatakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak mendapatkan kecuali yang diusahakan. Paham ini? Ya. Dari ini dulu. Kita kan Ahlussunnah kan mengatakan orang yang sudah mati bisa mengambil manfaat dari usaha orang-orang yang hidup. Nah, tapi orang yang menolaknya, orang lain menolaknya dengan alasan ayat An-Najm 39. Nah, terhadap ayat yang digunakan untuk menolak anggapan orang yang sudah mati bisa mengambil manfaat dari yang hidup, ada banyak jawaban-jawaban ulama. Ya. Qad ajabal ulama bi ajwibah asahuha jawaban. Telah banyak jawaban-jawaban ulama. Ya. Yang paling sahih, yang paling baik ada dua jawaban. Ada dua jawaban yang paling baik. Yang pertama, annal insana bisa'yihi wa husna asyaratihi iktasabal asdiqa wa auladal aulad wa nakal azwaj wa tawaddudu ilan nas fatarhamu alaihi wa da'u lahu wahdu lahu sawabat ta'at fakana dhalika atharu sa'ihi. Jawaban pertama Ahlussunnah wal Jamaah, sesungguhnya manusia dengan perbuatannya dan kebaikan kepada keluarganya, misalnya dia berbuat untuk kerabat-kerabatnya atau teman-temannya, terus anak-anaknya, terus bisa menikahkan orang lain, anak-anaknya atau orang lain, dan berbuat baik kepada manusia semasa hidupnya. Kemudian orang-orang itu memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kepadanya, maka ini merupakan kebaikan-kebaikan kita. Ya, jadi kita sama keluarga bisa berbuat baik sama anak, mungkin ada yang dinikahkan, buat berbaik sama teman-teman, itu kan perbuatan baik berhubungan. Nah,
Terus kita bisa juga mendoakan atau kita didoakan, ya. Allah Ta'ala ja'ala al-iman sababan liintifa'i sahibi bidu'a ikhwanihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman sebagai sebab dari bermanfaatnya doa dan istighfar saudara-saudaranya tadi. Jadi kalau kita mati, perbuatan baik itu yang kita lakukan atau mereka berdoa, didoakanlah kita. Buktinya dengan sholat jenazah, kita mendoakan kita didoakan orang-orang yang masih hidup. Karena masalah iman, sekedar iman, kita kesamaan iman sama keluarga kita, sama saudara kita, sama teman-teman kita lantaran itu kita mendoakan kita yang kalau sudah mati. Maka itu namanya perbuatan yang kita tidak lakukan semasa hidup kita bisa nyampe, bisa bermanfaat buat kita kalau sudah mati, disebabkan karena doa orang-orang itu. Maka didoakan sama orang-orang itu. Nah, Allah menjadikan sebab iman itu sebagai sebab yang bermanfaat kalau sesama orang-orang beriman mendoakan yang sudah mati. Nah, itu kan bermanfaat buat kita. Bahkan Nabi banyak menyebutkan dalam hadisnya, apabila orang meninggal dunia terus disolatkan oleh 100 orang yang tidak menyekutukan Allah, maka sholatnya menjadi syafaat buat mayit. Atau dalam hadis lain, kalau seorang meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang, maka Allah menjamin doanya itu makbul. Padahal yang sholat itu tidak ada hubungannya dengan mayit, tanpa mayit itu pernah berbuat yang serupa. Nah, itu jawaban pertama, ya. Jadi tanpa berbuat kita, kalau orang lain mendoakan kita semasa hidup kita atau sesudah meninggal dunia, doa itu sampai. Itu udah ijma tadi, udah ijma banyak itu. Itu umum, ya. Doa kita insya Allah bermanfaat. Kemarin disebutkan banyak hadis, ya. Yang kedua, dan ini jawaban yang lebih kuat dari yang pertama tadi. Yang kedua, annal Qur'an lam yanfi intifa'u rajuli bisa'i ghairihi. Bahwa sesungguhnya Al-Quran tidak menafikan, tidak meniadakan bermanfaatnya, ya, mengambil manfaatnya orang seseorang karena perbuatan orang lain, ya. Dalil-dalil tidak menafikan, ya. Al-Quran tidak menafikan seseorang dapat manfaat dari orang lain, tidak. Yang dinafikan adalah kepemilikan. Nah, itu jelas, tegas. Amal, ya. Kalau kita beramal, ya buat milik kita itu. Kita beramal sholat, apa haji, apa sodako, apa doa, itu milik kita. Itu yang ditetapkan oleh Al-Quran. Tetapi tidak menafikan, ya, tidak menafikan manfaat dari amal orang lain. Paham? Belum paham? Quran tidak menafikan seseorang yang sudah meninggal mengambil manfaat dari usaha orang lain. Tidak menafikan itu.
Yang dinafikan oleh Quran adalah kepemilikan. Kepemilikan amal. Kalau amal haji yang naik haji itu yang milik dia. Saya bersedekah, milik saya sedekah itu. Bahkan orang yang berdoa juga milik saya berdoa. Buat saya. Doanya buat saya. Nah, kepemilikan itu dinafikan oleh Quran. Nah, Fakhbara ta'ala annahu la yamliku illa sa'yuh. Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya seseorang tidak memiliki kecuali yang dia usahakan. Nah, itu. Seseorang tidak memiliki apa yang dia usahakan. Jadi dari ayat An-Najm 36, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali yang diusahakan, artinya seseorang tidak memiliki kecuali apa yang dia kerjakan. Wa amma sa'yu ghairuhu fahuwa milkun nisa'i. Adapun usaha seseorang di luar dirinya menjadi milik seseorang itu. Nggak bisa kita mengatakan ini sholat, anak saya sholat. Orang bisa digantikan sholatnya sama orang lain, nggak bisa. Sholat itu milik yang sholat. Nah, jelas ya. Seseorang memiliki apa yang dia kerjakan. Terus gimana keterangannya? Seseorang memiliki, misalnya sholat, dia memiliki sholat itu. Kalau seandainya dapat pahala, pahalanya juga milik dia, iya kan? Seandainya sholat, itu sholat dimiliki oleh seseorang. Seseorang sholat, saya sholat misalnya, saya sholat, maka sholat itu milik saya. Kalau dapat pahala juga pahala buat saya. Nah, kalau saya menghadiahkan kepada seseorang, itu terserah saya. Kalau saya menghadiahkan kepada seseorang, terserah saya. Misalnya baca Quran itu milik saya. Pahalanya milik saya yang berusaha, saya yang baca Quran. Nah, kalau saya bilang sama Allah, ya Allah, hadiah yang berikan pahalanya kepada si fulan, ya terserah saya. Nah, itu enggak dinafikan oleh Quran. Yang dinafikan adalah kepemilikan. Sehingga ketika di akhirat nanti orang dihisab, ya seorang dihisab berdasarkan yang dia kerjakan. Nah, dengan begitu orang yang memiliki tadi, kalau dia mau, dia berikan kepada orang lain. Kalau tidak, ya buat dia milik sendiri. Itu masalah Ahlus Sunnah menerangkan seperti itu. Mungkin ada yang bertanya, kayak sudah banyak pahala saja dioper-oper? Enggak. Ini masalah dalil, masalah hukum. Ya. Baca Quran saya, milik saya baca Quran itu. Pahalanya juga buat saya. Kalau pahala saya hadiahkan buat ibu saya misalnya, itu terserah saya. Dihadiahkan buat ibu saya, karena ibu saya udah meninggal. Tanpa usaha dia mendapatkan manfaat dari bacaan Quran saya. Nah, begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah menerangkan. Tapi karena
surat An-Najm yang dijadikan sandaran tadi, jadikan alasan kelompok yang tidak setuju, karena kalau kita lihat lagi ya, ayat sebelumnya kita baca ya. Ayat sebelumnya dari surat An-Najm. Ayat sebelumnya itu adalah bunyinya 38-nya, alla taziru waziratu wizra ukhra. Ya, alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Nah, masalah dosa, seseorang tidak akan mendapatkan, orang tidak bisa melemparkan dosanya kepada orang lain. Seseorang tidak menanggung dosanya orang lain. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Seorang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Itu tegas. Banyak ayat yang menjelaskan wala taziru waziratu wizra ukhra. Nah, dengan keterangan ayat yang di depannya 38, maka langsung dijawab oleh Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak mendapatkan kecuali yang diusahakan. Jadi dalam ayat ini menyangkut masalah dosa. Dosa, seseorang yang berdosa nggak bisa ditanggung oleh orang lain, sekalipun anaknya. Ya, dosa tidak bisa ditanggung oleh orang lain kecuali diri sendiri. Tetapi kalau amal soleh, nah pahala, banyak ayat yang menerangkan orang lain bisa mengambil manfaat pahala dari pekerjaan orang lain. Ini ayat-ayat muhkamat, ayat muhkamat yang menegaskan tentang keadilan Rabb, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, bahwa Allah tidak akan menghukum disebabkan perbuatan orang lain. Allah tidak akan menimpakan dosa karena perbuatan orang lain. Yang kedua, seseorang tidak akan selamat kecuali dengan amalnya. Ya. Seseorang tidak akan selamat kecuali dengan amalnya. Oleh yang dikerjakannya, kemudian bisa karena amal soleh orang lain. Nah, itu ayat yang dijadikan dalil bagi kelompok yang tidak setuju. Ya, jadi surat An-Najm 38 dan 39 itu berbicara perkara dosa. Yang kedua adalah ayat yang bunyinya laha ma kasabat, Al-Baqarah 286, terus wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Tidaklah kalian dibalas kecuali apa yang kalian kerjakan. Dalam tafsirnya, bahwa ayat itu menunjukkan bahwa ketiadaan manfaat ketiadaan manfaat hukuman karena pekerjaan orang lain. Jadi ini berbicara masalah hukuman. Masalah hukuman. Seseorang tidak mendapat hukuman kecuali apa yang dia kerjakan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ayat lain, fal yauma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun.
Yang ketiga, orang lain menggunakan dalil dalam hadis tadi, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu. Apabila meninggal seorang anak Adam, maka terputus amalnya. Fa istidlalu saqit fa innahu lam yaqul intifa'u intifa'i. Inqata'a intifa'i. Maka penggunaan dalil dalam hadis ini otomatis sudah tidak kuat argumentasinya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan terputusnya manfaat, tapi terputusnya amal. Ya, amal sudah pasti terputus, orang mati, tetapi manfaatnya tidak. Wa inna ma akhbaru an inqita'a amalihi. Sesungguhnya Rasulullah mengabarkan tentang terputusnya amal. Wa amma amalun ghairu fahuwa li amalihi. Adapun amal orang lain, maka dia yang beramal. Kalau dia mau, dia bisa hadiahkan kepada orang lain. Kalau tidak, ya buat dia sendiri. Itu pahalanya. Ya, jadi fa in wahabahu lahu wasala ilaihi thawabun amalul amil la thawaba amalihi huwa. Kalau orang itu mau, dia misalnya baca Quran itu buat amal, buat dia sendiri masih hidup. Kalau dia mau kirimkan sampai kepada yang dikiriman sudah mati, kalau tidak buat dia sendiri, ya buat dia sendiri. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah menerangkan, ya, tadi kemarin sudah banyak ya orang yang meninggal belum bersedekah, orang yang sudah meninggal ditanya punya hutang, punya. Ketika sahabat siap menanggung, maka Nabi mengatakan, sekarang kamu sudah mendinginkan kulitnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terus dalam amal-amal yang lain, Rasulullah pernah bersabda ketika menyembelih hewan korban. Kan yang beramal kan Rasulullah, tapi pahalanya bisa buat yang lain. Misalnya Bismillah Allahu Akbar, Allahumma hada anni wa amman lam yadih min ummati. Bismillah Allahu Akbar, ya Allah, inilah korbanku dan korban orang-orang yang tidak berkorban dari umatku. Bicara masalah berkorban, umatnya udah ada yang meninggal. Bahkan ketika berlangsung Nabi menyembelih hewan, ada yang meninggal lebih dulu. Termasuk zaman sekarang sudah didoakan oleh Nabi mendapatkan pahala berkorban. Yang berkorban siapa? Nabi. Tetapi pahalanya bisa dikirim kepada kita yang tidak sempat berkorban. Maka itu yang Ahlussunnah berargumentasi. Yang terakhir kita bacakan, hormatu akhdhi al-ajru ala tilawah. Diharamkannya mengambil upah dalam membaca Al-Quran.
Ya, membaca Al-Quran dilarang, haram mengambil upah. Nah ini banyak nih, banyak orang-orang tertentu ini ketika sudah meninggal maka mereka mengambil membaca Quran dengan cara diupah. Kata para ulama, ya, wa amal istijaru qaumin wa amal istijaru qaumun yaqra'una al-Qur'an wa yahdunahu lil mayit fa hadza lam yaf'alhu ahadun minas salaf wala amrin bihi ahadun min a'immatid din wala rukhsa fi. Adapun mengambil upah dalam membaca Al-Quran dan menghadiahkannya mayat, mengambil upah dan menghadiahkannya untuk mayat, tidak pernah dilakukan oleh seorang salafus soleh sedikit pun, dan tidak berasal dari para imam ulama ahludin. Ya. Jadi mengambil upah, terus bacaan Qurannya mengambil upah, dihadiahkan buat mayit, itu tidak pernah dinukil dari para salafus soleh. Bagaimana sebab mau dihadiahkan? Uang pahalanya sudah diminta. Pahala baca Quran itu sejatinya, misalnya baca Quran, pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta upah, ibaratnya yang disimpan oleh Allah di akhirat diserahkan di dunia ini, karena kamu mengambil upah dari baca Quran kamu. Baca Quran itu pahalanya kan di akhirat. Kalau kita minta upah, diserahkan oleh Allah. Nih pahalanya di dunia. Maka orang yang mengambil upah dari baca Quran tidak mendapatkan pahala lagi di akhirat, karena sudah mengambil upah. Nah, terus dihadiahkan mayat, yang dihadiahkan apa? Nah, kalau kita tidak mengambil upah, nah itu masuk, ya. Usulus thawabil qiraati bil ghairi ajr. Sampainya pahala baca Quran, ya, yang tidak dimintakan upah. Misalnya saya baca Quran, ikhlas saja, terus berdoa, ya Allah, sampaikanlah pahala yang saya baca ini untuk si fulan yang sudah mati. Kata Imam Malik, Allahumma ausil thawaba ma qara'nahu. Ya Allah, sampaikanlah pahala yang aku baca dari Al-Quran ini kepada si fulan. Itu sampai sepakat para ulama, kecuali Imam Syafi'i. Ingat, Imam Syafi'i tidak mengatakan sampai, tapi murid-muridnya mengatakan sampai, seperti Imam Nawawi, semuanya mengatakan sampai. Imam yang lain, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, sampai. Baca Quran. Jadi kalau orang baca Quran, pahalanya sudah pasti oleh Allah. Ya, kita bicara yang pasti. Sebenarnya kita tidak tahu. Dikatakan dapat pahala, terus niatnya mendapatkan upah. Nah, pahala itu ditukar upah di dunia ini lebih cepat. Allah menyegerakan pahalanya.
Ya, jadi kesimpulan yang terakhir tadi, baca Quran dengan tidak meminta upah, pahalanya bisa sampai, bisa dihadiahkan buat orang yang mati sekalipun. Apalagi anaknya membaca Quran dihadiahkan buat orang tuanya. Ijma para a'immah dan sahabat, ada yang mewasiatkan Ibnu Umar ketika mau meninggal dunia, dia berkata kepada putra-putranya, kalau aku sudah meninggal, tolong dibacakan Al-Quran di atas kuburanku. Itu Ibnu Umar. Sekalipun Nabi tidak berpesan atau tidak melakukan, tetapi sahabat-sahabat pada melakukan. Ibnu Umar adalah orang yang persis amalnya seperti Nabi, karena dia banyak berteman dengan Nabi, bersahabat. Jadi jamaah yang berbahagia, kalau tilawatul Quran dimintain upah, seperti orang meninggal di kita nih, apalagi orang kaya, pakai tender 40 hari 40 malam dibacakan Quran 40 kali khatam, berapa juta? 40 juta. Nah itu kan minta upah, maka itu sia-sia. Pasti enggak ada yang dikirim ke mayit, sekalipun dia berkata khususon buat arwah ini. Tapi kalau tidak minta upah, orang ikhlas saja dalam sendiriannya minta kepada Allah, Allahumma afsil sawaba ma qara'nahu li fulan, itu bisa sampai menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan ada yang bertanya atau yang ragu. Gimana cara membantahnya ya? Ini memang persoalan yang sudah jadi mengakar di masyarakat. Saya menduga itu tidak bakal selesai. Masalah bid'ah ini tidak akan selesai. Memang orang menganggap ya baca Qurannya boleh dikirim, tapi perbuatannya 1, 3, 7, 10 itu nggak ada contohnya. Apalagi seseorang berharap dengan kendurian itu pulangnya dapat besek, maka tidak ada yang dikirim. Nah, membantahnya adalah ya kalau sama rakyat, sama sesama umat Islam sih, ya kita baik-baik saja. Tapi yang paling penting adalah dakwah kepada tokohnya, para tokoh itu. Kalau tokohnya udah masuk, pasti pengikutnya pada ngikutin. Nah, karena kebutuhan kita berdakwah kepada para tokohnya, para ahlu bid'ahnya, itu perlu dilakukan. Maka kalau ahlu bid'ahnya sudah masuk, maka pengikutnya mesti kita harapkan ikut. Kalau tidak, maka masalah bid'ah ini, apalagi mereka menjawabnya, itu kan paham kamu, itu kan manhaj kamu, bahkan itu kan madhab kamu. Nah kita seolah-olah kita tidak bisa menjawab lagi, padahal mereka mengatakan itu kan pendapat kamu, nggak punya dalil juga mengatakan itu sebagai pendapat kelompok kita, nggak dipedalin. Jadi masalah bid'ah itu sulit diberantas.
Kita yang bisa-bisa saja deh. Nah, kepada keluarga kita terangkan, nggak bisa kita berdasarkan nenek moyang, berdasarkan leluhur turun temurun. Perlu dibuka masalah kesadarannya, berislam itu harus apa? Berislam itu ikutin Rasulullah. Enggak, bukan ikutin Rasulullah, ikuti ulama. Nah, ulama kan mencari apa yang dikatakan Rasulullah. Memang itu persoalan kita semuanya. Kita juga masih punya PR kepada orang-orang yang biasa melakukan itu di sekitar kita, biasa, bahkan keluarga kita sendiri. Iya. Ya. Tafadhol yang lain. Boleh. Enggak. Semuanya Al-Quran boleh, bukan hanya Yasin. Ya. Nggak ada. Yang nggak ada larangan. Paling itu iqra'ul Quran fi buyutikum. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Nah, itu ditafsirkan tidak bisa boleh baca Quran. Padahal boleh. Padahal boleh baca Quran di kuburan. Banyak dalilnya. Yang tidak boleh itu orang diupain mengirimkan baca Quran. Naik haji, kalau sudah mampu biayanya untuk perjalanannya, ya untuk diri sendiri, sekalipun orang tua belum haji, untuk diri sendiri, apalagi dananya terbatas. Kalaupun dia banyak, misalnya dia banyak uangnya ya, banyak uangnya, bisa naik haji kapan saja, karena sampai 300 juta, 400 juta. Sekarang saya mau buat haji, orang tua saya dulu nggak boleh tuh, kewajiban untuk diri sendiri. Kalau nggak, bahkan dalam fikih sebagian ulama mengatakan tidak sah mengirim untuk orang tua. Padahal saya sendiri belum haji misalnya. Nah, boleh kalau saya sudah haji, boleh menghajikan orang tua yang sudah meninggal, boleh. Jadi kewajiban itu buat diri sendiri lebih dahulu. Dalam masalah haji ada dua, ada badal haji, ya, ada badal haji. Nah, kalau badal haji itu kalau badal haji kan orang tua sudah bayar, ketika mau berangkat meninggal dunia atau apa, sehingga perlu digantikan sama anaknya. Itu boleh yang menggantikannya, tidak harus udah haji dulu, karena menggantikan. Kalau kirim pahala haji harus lebih udah haji dulu, ya. Jadi ada badal haji, ada kirim pahala ibadah haji. Ada dua pembahasan ulama gitu. Ya, waktunya sudah habis, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.